Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Semoga kita senantiasa bersyukur atas segala pemberiannya hingga ditambahkan dan dilanggengkan kenikmatan itu sampai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salawat, berkah dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita cintai, yang kita tegakkan sunnahnya, dan semoga kelak kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya. Alhamdulillah jamaah ya. Ini tolong berhenti ya, tidak usah ditambahi es lemon tea ini. Kelihatannya komplit ini, Masya Allah. Ini apa kabar Bapak Ibu semuanya, sehat ya? Alhamdulillah. Ini tadi jawab salamnya kenceng. Ya, ini efek-efek. Kelihatannya senang lepas dari puasa ini kelihatannya. Enggak ya? Alhamdulillah bisa melewati puasa. Dan inilah bentuk-bentuk apa ya? Bentuk-bentuk ketakwaan yang kita dapatkan. Semakin bergembira, semakin bersemangat untuk beramal soleh. Kalau saya ditanya, Ustadz, sebetulnya tandanya kita termasuk yang dapat Lailatul Qadar itu bagaimana? Ya mudah saja sebetulnya. Ya, ketika kita setelah Ramadan ini menjadi hamba yang robbaniyun, hamba yang betul-betul menjadikan Allah itu ada setiap bulannya, bukan hanya Ramadhaniyun, yakni memunculkan Allah hanya di bulan Ramadan saja. Ya. Termasuk semakin taatnya kita kepada Allah, semakin istiqomahnya di jalan Allah, ya, semakin menggebu-gebu. Ya. Ini tadi saya tanya, ini kajian perdana, dan memang perdana sekali ya. Saya juga baru ngisi baru malam ini. Ya, semua kajian saya dimulai setelah Syawal berakhir. Karena kalau bagi kami Syawal itu bulan membuat kurikulum. Buat setahun nanti itu dibuat di bulan Syawal. Makanya dai itu kalau Syawal ya seneng. Ya. Seneng kenapa? Karena satu bisa memperbanyak silaturahim, kemudian juga bisa mempersiapkan apa toh yang mau disampaikan setahun kepada jamaahnya. Bayangkan itu ya. Jadi kalau diminta kajian itu tenang saja, semuanya sudah ada ya, semua sudah terkonsep ya. Jadi tidak seperti tahu bulat yang dadakan gorengnya ya. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ini kali ini kita akan membahas ya, perkara-perkara tentang amal soleh ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang mendapat perbuatan baik, hendaknya ia membalasnya. Ini saya bacakan sebuah hadis. An Jabir bin Abdullah al-Ansari qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man suni'a ilaihi ma'rufun falyujzi'hu fa in lam yajid ma yujzi'uhu falyusni alaih fa innahu idza asna alaih faqad syakara wa in katamahu faqad kafara wa man tahalla biha lam yu'ta fa ka'annaha labisa saubazur. Dari Jabir bin Abdullah al-Ansari, ia mengatakan Nabi SAW bersabda, siapa yang mendapat perbuatan baik hendaknya ia membalasnya. Ini cocok ya. Kenapa? Nah, di bulan ya, bukan bulan ya, di Idul Fitri kemarin ya, kita itu saling kunjung, Pak.
Ya, saling kunjung. Pagi ke rumah ini, nanti sore ke rumahnya dia. Ya. Saling kunjung, saling membalas karena ingin apa? Membalas kebaikannya. Dan ini salah satu sunnah yang ditekankan, ya, yang diperintahkan untuk membalas kebaikan yang kita dapat. Makanya kalau ada orang yang dibaiki, kok dia tidak tahu diri, maka ini mencerminkan buruknya akhlak orang tersebut. Ya, ini sekali lagi. Jadi ringan-ringankanlah diri kita. Minimal mengucapkan terima kasih. Ya, jazakallahu khairan katsir. Ya. Dia memberi kita contoh, Pak, ya. Karena kemarin banyak ini orang memberi saya masakan rendang Padang, Pak. Enak sekali itu. Ya. Soalnya dagingnya itu masya Allah tebel-tebel dan empuk. Ya. Saya mungkin kalau membalas dia seperti ini tidak bisa. Ya. Nah, lalu apa balasan saya? Saya telepon, ya, besok tak kirim. Ya, tak kirim. Apa? Gulai. Oke, minimal kan sama mise gitu ya, Pak ya. Gulai, ya. Tapi besoknya tak kirim gulai dom pohong. Karena dia orang kaya jarang makan, ya, gulai daun singkong itu jarang, Pak. Sedangkan tempat saya banyak, ya. Lah ini jamaah. Yang penting kita itu berusaha untuk membalas setiap kebaikan orang lain. Jangan sampai kita itu dibaiki orang terus, tapi kita hanya terima terus tanpa berusaha. Ya, ini jamaah. Ya. Maka man suni'a ilaihi ma'rufan falyujzihu. Ya. Kemudian fa in lam yajid ma yujzi'uhu falyusni alaih. Jika ia tidak menemukan sesuatu untuk membalasnya, maka hendaklah ia puji orang tersebut. Kadang untuk memuji saja berat loh. Ya. Diberi saudaranya, ya. Dikirim lewat apa go itu ya. GoFood apa itu. Assalamualaikum. Oh ya, ada tetangganya duduk bareng. Ya. Dari mana nih? Oh, dari Pak itu. Oh ya. Mbak kok sapa, Mbak? Wah, saka kae wong kae. Saka sedulurku. Oh, enak ya. Ya wis biasa no. Ya wis wajibe wong sugih ngirimi wong ra duwe. Loh. Apa toh susahnya ngomong ini kebaikan dia? Makanya salah satu akhlak kita itu dibuktikan dengan lisan kita, jamaah. Ya. Alhamdulillah di seduluri apik banget. Aku ora tau ngirimi, kono kirim terus sampai pakai aku anggar ketemu. Nih, Pak. Ini akhlak, Pak. Dan ini tidak bisa dibuat-buat. Ya, muncul secara spontan. Ya. Dan inilah salah satu bagaimana kita mengukur kepribadian orang. Makanya jangan heran kalau Anda ketemu orang yang baik, orang yang soleh, yang dia tahu agama, setiap Anda memberinya, dia selalu berusaha memberikan balasan. Dan kalau dia tidak memberi balasan kebaikanmu, dia pekewo. Ini akhlak mulia. Maka ketika dia membalas itu, apapun itu, terimalah untuk menyenangkan hatinya. Ini luar biasa. Ya. Nah, sekarang kebanyakan kita itu senengnya mau nompo, ya, hanya menerima dan menjadikan pemberian itu satu kewajaran. Bahkan kalau tidak memberi, satu kebangetan, Pak. Ya kan? Ngono ngei wong liya aku ora digawe sedulure, padahal dikasih. Ini bahkan sesuatu yang bisa menjadi fitnah. Maka kita puji kebaikan itu. Kita puji meskipun orangnya ndak ada. Ya. Ini ada, ini kiriman dari ini. Oh, alhamdulillah. Siapa, Pak? Ini loh, Pak, ini loh. Masya Allah, ini orangnya baik sekali. Ngirimi ini, beri ini, Masya Allah. Semoga Allah karuniakan keberkahan bagi dia. Ini akhlak, Bapak Ibu. Ya. Tapi ya jarang orang ngelakoni gini nih. Ya. Fa innahu idza asna alaihi faqad syakara. Ya. Karena jika ia memujinya, maka ia telah berterima kasih kepadanya. Ya. Memuji kebaikannya, ya. Jenengan kok saya banget, Pak. Ini bentuk syukur kita. Ya.
Dan saya sering mengatakan ya, hal yang remeh saja Pak. Contoh, ya. Sendal itu Pak. Ya, sendal itu ditotok, ya. Atau mungkin helm kita jatuh, ya, diambil ke orang. Ya mau ngomong terima kasih itu ya enggak Pak? Menganggap bahwa itu satu kewajaran. Apalagi yang ngambil ke tukang parkir. Menganggap itu tugasnya dan kita nggak perlu ngucapin terima kasih padahal ini adab. Nah, ini tadi. Kalau kita belum berterima kasih atas kebaikan seseorang, maka sebetulnya kita belum berterima kasih kepada Allah. Nah, ini tanda akhlak kita, ya. Maka sebaiknya, ya, kita usahakan untuk senantiasa membalas kebaikan orang lain meskipun hanya dengan memujinya. Karena memujinya ini juga bagian dari terima kasihnya kepada orang yang telah berbuat baik. Wa in katamahu faqad kafara, jika ia menyembunyikan kebaikan orang tersebut berarti ia mengkufurinya. Diberi tapi nggak pernah ngetok-ngetok. Oke. Ini kalau wanita, kalau istri tidak menunjukkan jasa-jasa suaminya, kufur dia kepada suaminya. Ya Bu ya. Ya. Kenapa? Ya ini bahkan gara-gara kekufuran ini mampu mengantarkan perempuan ke neraka. Ya. Ini mungkin pernah didengar juga ya. Ada perempuan, ada istri yang gara-gara nyuruh suaminya ngambilin tas di atas lemari. Karena ukurannya suaminya ya pendek, tasnya di atas, diraih-raih tidak bisa, istrinya keburu-buru ngucap satu kalimat yang perlu dibahaya. Wong lanang ora guna. Ini kalau jenengan pernah dilokke ngono gek dimaafke bojone Pak ya. Ben mlebu surga sok mbene. Ya, wong lanang ora guna, hati-hati karena satu kalimat ini mampu mengantarkan dia ke jahanamnya Allah, ke neraka jahanamnya Allah. Ya, bikufrihina, karena tidak terima kasihnya dia ya atas kebaikan suaminya. Ini makanya hubungan suami istri saja harus bilang terima kasih. Nah, kita sebagai laki-laki juga menunjukkan kewibawaan kita, perhatian kita dengan banyak mengucap terima kasih. Ya, dimasakin, ya masya Allah, makasih ya Mi. Ya, itu ya Bu. Ya, dibuatin ini, makasih ya Mi, makasih ya, makasih. Mari, ini maaf ya, mudah diucap tapi jarang dilakukan. Padahal satu, ini menjadikan semangat bagi para istri kita. Ya, sudah masak repot-repot mung dipaidu. Ya. Iki lontong apa? Padahal buatnya juga penuh perjuangan. Ini maaf ya, saya terangkan masalah ini, masalah harian kita yang sering kita temui jemaah. Ya, amal-amal yang kadang kita ucapkan dengan ringan tapi menjadi siksaan bagi yang mendengar. Sepele sebetulnya. Ya, kowe iso ngumbahi ora to? Ngumbahi ledak jian lho. Kita sendiri kalau suruh nyuci ya belum tentu bisa. Tapi terburu menjadi hakim, Mbak. Makanya kadang kita lupa diri. Kita dihidupkan bukan menjadi hakim atas kesalahan orang lain, tapi menjadi orang yang mengajak kepada kebaikan. Ini tugas kita, ya. Seperti itu. Taib, ya. Wa in katamahu faqad kafarah, ya. Jika ia menyembunyikannya berarti ia telah mengkufurnya. Wa man tahalla biha lam yu'ta, ya. Siapa berhias dengan busana yang tidak diberikan untuknya, maka seolah ia berbusana dengan setelan yang palsu. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam hadis ini ada sebuah nasihat yang disampaikan yang tersembunyi tersirat di dalamnya, yakni membalas hadiah seseorang merupakan perkara yang dianjurkan dalam rangka mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu. Kemudian wajib bagi seseorang untuk memuji dan mendoakan kebaikan untuk orang lain yang telah berbuat baik kepadanya. Ya.
Maka kepada orang lain saja kita diperintahkan untuk berterima kasih. Ya, berterima kasih. Apalagi untuk orang tua kita. Ya, yang ini Allahu Akbar. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ini diperintahkan kita untuk bersyukur kepada Allah, bersyukur atas nikmat berbakti kepada orang tua kita. Ya. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, ya. Manis ta'ada billahi fa'aiduhu wa man sa'ala billahi fa'atuhu wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa illam tajidu fad'ulah hatta ya'lama an qad kafa'tumuhu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa memohon perlindungan karena Allah, maka lindungilah dia. Siapa yang meminta karena Allah, maka berilah dia. Dan siapa berbuat baik kepadamu, balaslah dengan balasan setimpal. Jika tidak mampu membalas yang setimpal, maka doakan dia hingga ia tahu bahwa kalian telah membalasnya dengan balasan yang setimpal. Jadi ketika ada orang baik dengan kita nggak bisa ngimbangi, ya. Lalu kita tunjukkan, wah matur nuwun Pak, mudah-mudahan berkah, jenengan panjang umur, kita aminkan, Pak. Ya. Termasuk diperbolehkannya ketika kita berbuat baik kepada orang lain, minta agar didoakan itu juga nggak apa-apa. Ya, ketika kita nolong orang, dia kemudian ini balasannya apa? Aku nggak bisa balas apa-apa. Doakan saja. Boleh seperti ini? Boleh. Ya, bisa jadi kebaikanmu ini yang mendorong terkabulnya hajat-hajatmu. Ya. Makanya ketika nolong orang, Anda punya hajat, anak yang masih sekolah atau anak pengen meraih cita-cita, Anda nolong orang, doakan anakku ya, mudah-mudahan dia lulus, doakan anakku ya, mudah-mudahan dia sukses. Oh iya, kita doakan semoga Allah memberikan kesuksesan. Ini boleh seperti itu. Ya, ini jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian di dalam hadis yang lain, ini perkara tentang menolong seseorang terhadap saudaranya. Ya. Ismail bin Uwais mengabarkan kepada kami, an Abi Dzar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qila ayyul a'malu khair, qala imanu billah, ya, wa jihadu fi sabilillah, qiya fa ayyu raqabi afdalu, ya, fa ayyu riqabi afdalu, ya, amal apa yang paling baik? Ini ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau jawab, iman kepada Allah dan berjihad di jalan Allah. Ya, ini. Tapi kalau suruh perang kira-kira berangkat enggak ini? Wah, ini sulit carinya perang, Ustaz. Ya, makanya ya kalau kita sudah damai, ya Allah berikanlah kami kesempatan, berikanlah kami peperangan agar kami bisa, jangan. Ya, minta yang tenang-tenang saja. Karena apa? Perang itu juga berat, ya. Berat. Ya, berat, Pak. Ya, berat sekali, ya. Nah, kemudian lalu ditanyakan memerdekakan budak apa yang paling baik? Beliau menjawab yang paling mahal harganya dan paling bernilai bagi pemiliknya. Ya. Lalu orang itu bertanya lagi, bagaimana pendapatmu jika aku tidak mampu melaksanakan sebagian dari perbuatan itu? Nah, ini qala afara'aitu illam astati ba'dal amal, qala fatu'inu dha'ian. Kalau Anda tidak bisa jihad fisabilillah, kalau Anda tidak bisa membebaskan budak, karena kita tidak ada budak, ya, tidak ada perbudakan, baik yang murah ataupun yang mahal, ya. Lalu bagaimana ya Rasulullah biar aku ini dapat pahala juga? Fatu'inu dha'ian. Yang pertama,
engkau bantu apa ya ini, orang yang menjadi gelandangan. Wong-wong ranti omahin jenengan bantu. Ya. Nah kita itu kadang lihat gelandangan di pinggir jalan ini, wong uga ngreget-ngregetin dalan wae lho. Ya mereka itu kesusahan, ya. Kesusahan loh Pak Ibu. Anda kalau mau lihat itu di daerah Matahari, Sarpon itu Bu, jenengan bawa kalau mau keliling Solo, bawa 500 porsi makan itu, nasi bungkus itu, habis tidak ada 1 jam. Anda cukup ngisir dari Klewer ke barat, Nonongan ke kanan, itu nanti orangnya sudah berjejer-jejer di situ. Ya. Nunggu apa? Nasi. Itu harinya saya sampai apa? Kemis sama Jumat. Jumatnya Jumat malam. Kalau Kemisnya hari Kemis malam. Ya. Tapi kalau di Sukoharjo rada angel. Digoleki angel Sukoharjo itu. Karena saya kemarin sama yayasan itu nyari sampai terminal sana, Pak. Itu nggak ada, gepeng itu nggak ada. Deliin yang timbuh aku ramudeng. Apa ngumpuk nang Solo mbuh? Nggak tahu saya. Nah ini loh. Doa-doa mereka ya ditolong dikasih. Makasih nggih Wan. Ya. Ana sing ngerti wong sing ngeki wong Arab. Ya, makasih nggih Wan ya. Mudah-mudahan lancar rezeki ini loh. Siapa tahu doa dia makbul. Dan yang paling kita cari apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab untuk istiqomah yang satu ini susah. Susah, Pak. Ya. Ada yang cuma Ramadan saja, selepas Ramadan ndak wis. Nah ini mari kita istiqomahkan. Walaupun hanya sebungkus 2 bungkus. Ya. Yang beri Jumatan sini istiqomah. Karena kita tidak tahu amal yang mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Au tasna'u li akhraq, ya. Masya Allah. Ya. Kemudian bagaimana jika aku tidak mampu ya? Bagaimana jika aku tidak mampu? Ya. Beliau jawab, tidak berbuat buruk. Qala tada'un nas min syarri. Kalau kamu tidak bisa memberi makan, menyelamatkan gelandangan dari kesengsaraannya, maka yang bisa dilakukan apa Bapak Ibu? La tada'un nasu minasyarri. Ya, tada'u nasa minasyarri. Jadi tidak berbuat buruk kepada manusia. Ini juga berpahala ternyata. Ya. Tidak berbuat buruk kepada manusia, entah secara verbal, entah secara fisik, ya. Lebih-lebih kalau fisik ya. Secara omongan juga tidak boleh. Ya, menyakiti hati manusia. Fa inna shadaqatun tasaddaqu biha ala nafsik. Ya. Sesungguhnya itu adalah satu sedekah yang engkau bersedekah dengannya kepada dirimu. Jadi perbuatan baik itu sesungguhnya kita lagi bersedekah untuk diri kita. Makanya tidak ada perbuatan baik yang sia-sia. Ya. Dan apa keuntungan orang yang baik di dunia ini jamaah? Ya. Orang yang baik di dunia ini ya, disebutkan, aku pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu aku mendengar beliau bersabda, "Fasami'tu yaqul ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah." Mereka yang berbuat baik di dunia akan mendapatkan perlakuan baik di akhirat. Mereka para ahli dunia yang berbuat baik di dunia, mereka akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Akhirat ini khairu wa abqa, lebih baik dan lebih abadi. Makanya kalau kita berbuat baik di dunia ini, tidak ada terima kasih, tidak ada balas ora popo, ya. Itu ya Bapak Ibu. Jadi orang itu mau terima kasih mau tidak terserah.
Yang penting kita apa? Ikhlas melakukannya karena Allah. Ya. Maka ketika berbicara tentang sedekah, Pak, yang paling berat itu justru memberi saudara kita sendiri. Kalau orang lain kita bantu, insya Allah lebih banyak terima kasihnya daripada penolakannya, daripada tidak tahu dirinya. Tapi karena saudara ini terus diberi, ya, tidak ada terima kasihnya, godaannya besar. Maka orang-orang yang menginfakkan hartanya untuk saudara-saudaranya, mereka mendapatkan pahala sedekah yang utama. Ya. Baik sama orang, tidak baik sama sedulure, ini ya tidak berguna kebaikannya bagi dirinya. Ya. Makanya sak nganyel-nganyel kene sedulur, ya nyat nganyel ke. Ya. Menjengkelkan betul. Tapi disitulah letak apa? Keistimewaan dari pahala kita bersedekah kepada mereka. Kita menafkahi mereka. Ya. Ini jamaah. Maka ketika kita berbicara keutamaan, lebih utama mana? Bantu orang lain atau bantu saudara kita? Saudara dulu. Meskipun nganyelke. Ya, iya. Iya kan? Meskipun nganyelke. Kadang itu Pak ya. Ya, yang sing nganyelke sing lanang. Padahal istrinya ada, ponaan-ponaanmu ada. Kalau kakakmu meninggal, itu anaknya ya anakmu. Ya, adikmu meninggal, anaknya ya anakmu. Maka mereka lebih berhak mendapat kebaikanmu daripada anak teman-temanmu. Begitu Bapak Ibu. Itu. Apa ini kok kecelap ini? Oh, tak kira nek sing moto. Iya, ya Allah ya Rabb. Ya. Maka ya, memang berbuat baik itu kira-kira berat gak toh Bapak Ibu? Ya berat. Tantangannya ketika baik ketika melakukannya, proses melakukannya, au ba'daha ataupun setelahnya. Setelahnya itu juga ada proses untuk mengikhlaskan. Makanya kan ada banyak godaan ya, diungkit-ungkit kebaikan orang ya. Kebaikannya diungkit-ungkit terus ya. Bahkan saking dahsyatnya puluhan tahun loh Pak, itu masih ingat kebaikannya. Ya. Ada anak-anak kecil datang ke dia, "Maaf Pak, aku mbok minta bantuan berasmu. Ini oh ya wes tak kasihnya 5 kilo oke. 5 kilo." Puluhan tahun enggak ketemu, sekarang jadi dokter anak itu. Ya ketemu, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Masih ingat saya Pak?" "Siapa ya?" "Saya itu loh yang jenengan tulung dulu loh ngasih beras 5 kilo." "Oh alah kowe to le saiki dadi dokter. Coba yen ra tak tulung dhewe mecicil awakmu." Coba Pak, puluhan tahun dia hancurkan itu. Makanya dahsyatnya godaan setelah beramal itu juga ada. Makanya para ulama salaf ketika dia meninggalkan bulan Ramadan, 6 bulan lamanya mereka cemas berdoa, "Ya Allah, terimalah puasaku, terimalah sedekahku." Mereka terus berdoa, memohon agar puasanya diterima oleh Allah. Ya. Nah ini makanya hadis ini ya yang menyebutkan tentang orang yang baik di dunia akan diberi kebaikan di akhirat. Ini jadi satu keyakinan bagi kita. Makanya ada orang yang terus berbuat baik meskipun disakiti, meskipun diremehkan. Ya, ada seperti itu. Ya, contoh tidak usah orang luar yang meremehkan, istrinya sendiri. Istrinya sendiri diberi uang banyak, ya ora nek matenune sithik. Ya ini sedikit banyak protesnya. Tapi suami itu diam, ya wis bismillah, ndak apa-apa. Dia lagi temen, halah bojo kaya ngono tukar tambah wae. Ya. Tapi dia karena dia sabarnya beda, Pak. Pandangannya orang-orang baik,
orang-orang yang dinaungi oleh Allah karena kebaikannya dengan orang-orang yang tidak melakukan kebaikan. Pola pikirnya beda. Selalu memberikan uzur kepada orang lain. Ya, contoh perkara hutang. Ya, yang laki-laki sudah marah ini piye toh? Hutang kok udah dibayar. Istrinya bilang, ya mungkin gue bayar SPP anak ese. Sabar. Wong Islami gitu loh, Pak. Ketika kita membicarakan orang lain, selalu memberikan uzur kita itu, selalu membela kehormatannya. Contoh, ustadz telat. Ini gitu, ustadz teko-teko. Ya, tapi bukan saya, ini contoh saja. Ya. Nah ini kok teko-teko. Nah, ini yang satu Jojo lali, ustadz tok lali. Nah, ini maaf ya. Ya aku soalnya pernah dirasani ngono kuwi. Ya. Ini jamaah, yang satu ini membela karena dia tahu disunnahkan untuk memberikan hujah, ya, selalu mencarikan hujah yang baik untuk saudara muslimnya, ya. Maka ketika ada orang lain mengolok-olok keburukan muslim yang lain, dia melakukan pembelaan, karena dengan membela itu Allah akan membela dia di akhirat nanti. Gitu. Orang malah tumbuh itu tutup. Sesuk ra celukna wae. Ya, ini loh Pak. Ya, sabar. Wong dalan ya macet. Macet apa? Wengi ya mungkin bensin entek. Bensin apa nunut tok. Apa nih ngembas? Ya, ini ya. Kita selalu membelikan, Pak. Sampai hal-hal yang mendetail. Ya. Ini memang kelihatannya hanya mudah. Tapi susah juga dipraktekkan. Bahkan kebanyakan dari kita selalu memberikan penghakiman terlebih dahulu tanpa meng-cross check kenyataannya. Ini yang bahaya. Kalau ada orang ngomong keburukan orang lain, jangan ngono kuwi patut wonge, teko wonge kowe melu gedeng, ora ilok kaya ngono kuwi. Ndak boleh seperti itu. Ya, makanya sekarang banyak sekali permusuhan di antara kaum muslimin karena kehilangan satu hal apa? Apa Bapak Ibu? Tabayun. Kalau ada satu permasalahan, jangan dengarkan dari mulut orang. Datangi dia. Fulan duduk sih. Kowe aku kok krungu-krungu kowe iki ndek masalah. Apa bener? Kowe ngesir rondo kae. Bener ah? Yang gue ngesir nikahno apa tinggalno, sebab pemeliharaan kepedulian yang paling tinggi terhadap janda adalah dengan menikahinya. Saya ngombe sewe diamini ya. Yo iki ya piye ya. Ini ya, maksudnya apa? Cross check dulu. Apalagi yang bersifat kita tidak tahu, apalagi kalau orang sudah qila wa qala. Ya, jari nikahe, nanti di akhirat akan ditanya semua mulut-mulut kita itu. Ya. Makanya kalau saya ada orang mengadu, ya bojo kula niku lho ngeten bla 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 bla. Oke. Celuken bojomu rene. Ya. Bareng ngono cerita ya. Makanya aku ngono soalnya dia kurang ajar loh, padha salahe. Makanya ketika kita berusaha melerikan menjadi penengah, maka jadilah orang yang adil, meskipun yang mengadu itu adik perempuanmu. Karena yang salah tetap salah. Kita berikan haknya, ya. Nah ini contohnya orang-orang yang besok kalau di akhirat Pak, ada orang yang pincang sebelah gitu, ya. Maksudnya apa? Timpa sebelah gitu. Itu orang yang tidak adil terhadap istri-istri mereka, Pak. Engko dititeni wae. Ya. Nah, gitu. Nah, ini ibunya ketawa-ketawa ini. Masya Allah. Ya. Ini jamaah yang dirahmati Allah. Nah, tapi ya kita itu, saya sering mengingatkan Bapak Ibu, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salihah min abaihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim. Dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-23 ya. Surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya dan anak cucunya.
Ini mengisyaratkan kita itu bisa masuk ke surga rombongan. Ini menjadi nas, ya. Bahwasanya kita bisa masuk ke dalam surga secara rombongan, ya. Namun ada syaratnya, ya tentu ada, ya. Termasuk menjadikan diri kita dan keluarga kita soleh. Soleh dulu, ya. Makanya kalau bapak-bapak tanya, terus kok kita itu harus soleh kenapa ya? Ya salah satunya seperti itu, Pak. Untuk menyelamatkan kelak anak cucu kita dari siksa Allah, dari neraka jahanam. Ya. Karena keimanan seorang ayah bisa jadi akan menyelamatkan anak-anaknya. Ini, Pak. Ya kalau lihat, ya, ada orang iktikaf dungane mung siji, Robbi habli minas sholihin. Wah, sayangnya Pak, awakmu karo anakmu, ya. Ini bentuk sayangnya orang tua sama anak, ya. Maka ketika Anda malas sholat, malas melakukan amal soleh, ingat toh betapa kamu sayang sama anakmu, betapa kamu sayang sama istrimu. Selamatkan mereka dengan kesolehanmu, dengan kebaikanmu, dan insya Allah kita akan dipersatukan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah. Namun semua itu juga perlu perjuangan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk bagi kita tentang apa? Ya tentang bagaimana caranya agar kita terhindar dari keburukan-keburukan dunia dan selamat ke akhirat. Ya. Nabi sebutkan dari Abu Dzar bin Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhum dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Ini maknanya luas, Pak, ya. Ya. Kira-kira apa toh yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, Pak? Ya. Dulu pernah ditanyakan oleh seorang sahabat, ya. Di sini disebutkan, ya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilul jannah ma yudkhilun nas al jannah. Ya Rasulullah, amalan apa yang paling banyak memasukkan manusia ke surga? Apa kata Nabi? Taqwallah wa husnul khuluq. Ada dua. Takwa kepada Allah dan husnul khuluq. Akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Di sini tidak disebutkan takwa kepada Allah dan harta yang banyak, enggak. Takwa kepada Allah dan lulus sarjana S2, enggak, Pak. Ternyata husnul khuluq, akhlak yang mulia, Pak. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak. Maka Nabi al-uswah hasanah, contohnya Nabi. Contohnya, ketika kamu marah, lihat Nabi. Ketika kita diuji, lihat Nabi. Ketika kita punya banyak uang, lihat Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidupnya sederhana, tapi ketika beramal mengalahkan para raja-raja. Tuh, ya. Nah ini jamaah. Ketika marah, bagaimana marahnya Nabi? Apa yang membuat beliau marah? Ketika kita diberi ujian, bagaimana konsep menjalani ujian itu, semuanya sudah diajarkan. Cuma kadang ya namanya manusia, ya nyontone mung sing enak-enak tok, ya bojo papat dicontoh, terusan apa neh coba, ya ini yang enak-enak saja. Tapi bangsa ketemu karo konco salaman ya ora. Padahal afsus salam itu perintah. Contoh sepele loh, Pak. Ya, ketemu temannya di jalan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu perintah. Ya. Ojo wis tuwa padha tuwa, Johnmu kuwi ya. Ini Pak ya. Oh ya, maaf loh ya. Ini tidak ada unsur loh ini ya. John goblok ya. Itu ya, wa husnul khuluq. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasun nar. Lalu ditanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Nabi jawab,
Al-famu wal farju. Apa? Mulut dan kemaluan. Ini Pak, yang paling banyak memasukkan ke dalam neraka. Mulut tidak bisa dijaga, ya. Al-farju, kemaluan juga tidak bisa dijaga. Nah ini Pak, makanya orang-orang ini wong tuwek nih ora sadar, ya. Ada yang namanya Sayyikhuzanin, ya. Orang-orang yang tidak diajak bicara sama Allah, tidak diampuni oleh Allah, la yaduru ilaihim, tidak dilihat oleh Allah. Siapa dia? Salah satunya adalah orang tua yang berzina, ya. Ini bahaya sekali loh Pak. Tuwek ning ora nuweki, maka tidak ada kehormatan sama dia. Tapi lihat Pak, ini ya, tak contohnya ini, saya tidak sebut nuwek-nuwek enggak. Tapi ketika sudah umur itu terus bertambah Pak, pakaiannya yo takwa, pecisan wayahe neng masjid, sarungan. Wong tua kayak ini gitu. Ini mendapat kemuliaan dengan apa? Diberikan keseganan anak cucumu Pak. Tahu, mbahku burung adan wis neng masjid. Ya. Makanya ketakwaan itu dibangun sejak muda ya Pak. Makanya yang muda-muda ini alhamdulillah ya. Yang muda-muda ini sudah taat kepada Allah, sudah senang ke masjid. Ini satu kemudahan. Besok tua antum dimudahkan untuk taat insya Allah. Ya. Lah Ustadz ini sing kebacut tua ya ora apa-apa. Ya. Karena masih diberikan kesempatan untuk bersadar. Coba bayangkan ya. Ada orang tua sudah umurnya 60, 61, nun sewu masih pakai jin yang diketok kae, kalai ketok kolam susu. Saya takutnya apa? Ketika dia pas nyanyi, pas kelenger. Ini takutnya ya, dia mati dalam perkara yang dibenci oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Itu. Makanya alhamdulillah Pak, kalau hiburanmu itu sekarang ke masjid, hiburanmu itu tilawah, hiburanmu itu kumpul dengan ya iki wong-wong tua nang masjid iki lho Pak. Ya walaupun gojekannya sok kadang nganyelke ora apa-apa. Dalam lingkup masjid itu masih diberkahi Pak. Kita di ya sok kadang nganyelke ya Pak ya. Ya enggak apa-apa ya. Nah, karena di lingkup masjid Pak, kita gojek di lingkungan masjid, bercanda, beramal soleh, tidak lepas dari masjid, insya Allah matinya juga nggak jauh dari kebaikan, insya Allah. Ya itu yang kita harapkan. Ya. Nah ini kalau memang amalan-amalan buruk yang ia lakukan, ilmu itu Pak, ya akan hilang ya di antara dua paha wanita Pak. Ini perkataan para ulama Pak. Makanya hati-hati, bisa jadi bodoh karena perempuan. Bisa jadi bodoh karena kemaksiatan. Makanya maksiat itu mematikan hati. Dan siapa yang paling tahu terhadap maksiat kita? Allah dan dirimu sendiri. Maka kalau pengen tahu siapa kamu itu, lihatlah ketika kamu sendiri. Yo kuwi awakmu. Kalau sendiri ya, kita nang masjid wis astagfirullah nang nggon omah nyetel dangdut koplo ya. Iki apa kaya ngene iki? Nah ini Pak ya. Wah Ustadz yang ngomong ya rada pedes sih ya. Ora apa-apa direwangi pedes ora sadar. Ya. Nah, ini semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saya sampai jam berapa, Pak? Jam 12. Nah, tidur sini ya. Nah, ini saya lanjutkan dulu ya. Saya selesaikan dulu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, laisa taqwallahu bisiyamun nahar. Takwa bukan hanya berpuasa di siang hari, wala biqiyamil lail, atau mendirikan sholat di malam hari, wal tahlidi fima baina dzalik, atau melakukan kedua-duanya. Namun walakin taqwallahi tarku ma harramallah. Namun takwa adalah
menjauhi apa yang Allah haramkan, wa ada'u maftaradallah, dan menunaikan apa yang Allah wajib. Simpel saja hidupnya. Jauhi yang diharamkan, lakukan yang diperintahkan. Udah usah neko-neko sekarang. Apalagi yang sudah 40 ke atas ini, Pak. Udah usah macam-macam. Luruskan jalannya ke jalan yang baik saja. Ya, takutlah, Pak. Ya, takutlah. Kalau umur 40 tahun dia belum bisa benahi dirinya, maka yang ditakutkan dia akan mati dalam keadaan hina. Ya. Ini tentang umur 40 tahun ini luar biasa jamaah, ya. Kita banyak belajar, ya. Bagaimana kita ini bisa memaknai hidup yang sementara ini. Apalagi umur 40 kok sholat saja belum bisa. Doa saja nggak teteh. Coba, yo dirubah. Mulai belajar sedikit demi sedikit. Ya. Umur 40 tahun itu insya Allah, Pak, kita sudah merasakan semua kenikmatan yang Allah berikan. Ya. Wis 40 tahun ini wis rabi ya wis insya Allah. Punya anak juga sudah. Kira-kira makanan apa yang belum pernah kita rasakan di usia 40? Insya Allah semuanya sudah. Ya. Semuanya sudah. Pengen punya motor sudah. Pengen lulus ini sudah semua. Maka jamaah yang dirahmati Allah, hatta idza ballagha asyuddah wa balagha arba'ina sanah. Hingga apabila dia telah dewasa, umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar apa? Aku dapat mensyukuri nikmatmu yang telah Engkau limpahkan kepadaku. Belajar bersyukur. Nah, dengan cara apa? Wa ala walidayya. Makanya umur 40 tahun ini kau punya orang tua, kamu mintalah ridha Allah melalui ridha orang tua. Umur 40 tahun. Ibu bapak kira-kira umurnya 20 tahun apa lebih dari 40, Pak? Ya tentunya lebih, 60 mungkin. Waktunya diberikan makan, sudah nggak kerja, mungkin sudah pensiun. Ini waktunya anak ini mulai menatap sungguh-sungguh orang tuanya. Ya, kalau kemarin sebelum 40 tahun nengok rumah hanya waktu lebaran, jangan sekarang. Kalau perlu engkau pindahlah satu rumah bersama orang tuamu. Jaga dia. Karena ini proses. Ketika sudah 40 tahun, lebih dekatlah engkau dengan orang tuamu. Nah, ini memang pekerjaan berat. Kamu 40 tahun, waktunya menikmati harta yang kau dapatkan, wong tuamu stroke. Terapi sana sini, uangmu dikuras. Ini bukan sesuatu yang tidak jauh-jauh lah. Ini sesuatu yang kelihatannya sepele tapi berat melaksanakannya. Apalagi disuruh milih. Bapakmu operasi, mari. Ning yang tadi operasi ya wis ngono kuwi. Ning yang operasi omahmu didol. Coba itu. Wah, kira-kira arep ngedol omah apa arep ngeculke pake? Ah wis tuwa ora apa-apa, Pak, sabar ya. Lah ini juga ada. Wis goleke setiaran wae lho, coba Pak. Wis ora nguruni malah disesatke marang ning dukun. Ya Allah, Pak. Apa yang kita berikan sama Bapak Ibu kita? Investasi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah tuh ridho orang tua lah. Cari itu sama orang tua. Cari ya. Makanya sing tersesat atau mungkin rezekinya seret, terus coba perbaiki. Baik-baiki orang tua kita. Ketuk pintu keridhaan Allah melalui orang tua kita. Wa ala walidayya. Ya. Dua orang tua kita. Ya, umur 40 tahun. Saya senang lihat, ya iri Pak saya itu, Pak. Punya teman bapaknya itu sudah apa? Sudah sepuh, 65 tahun. Tiap ke masjid berdua. Tiap ke masjid berdua, Pak. Bapaknya di sebelahnya dia.
dia selalu di sebelahnya. Ya, ngancani bapaknya. Betapa bangganya Pak. Bukan kebanggaan bisa ke Singapura berdua, bisa kemana berdua, enggak. Tapi ketika bisa satu soft dengan anaknya, apalagi ketika nanti bapaknya meninggal, dialah yang mentalkin pertama kali kalimat la ilaha illallah di telinga bapaknya. Makanya saya sepele sama anak saya bilang, ya, Abi ndak pengen apa-apa. Sewaktu-waktu abimu ini bisa meninggal, cuman satu, jadilah anak yang soleh dan engkau berdoa untuk kedua orang tuamu. Selesai, Pak. Maka pengharapan yang paling besar orang tua yang telah berkalang tanah di dalam kuburnya adalah doa anak-anaknya. Ini makanya kita itu sampai Ramadan saja kita berdoa, ya Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minal nar. Ya Allah, hapuskan namaku, nama ibuku, nama bapakku dari neraka jahanam. Ini Pak, diperintahkan berdoa seperti itu. Ya, makanya kita kadang menyimpang ya, menganggap kesuksesan itu ketika kita sukses urusan dunia, tapi kita tinggalkan urusan-urusan akhirat, maka tidak sukses. Dan apa pedulinya sama orang? Ketika kita buruk di hadapan Allah, apa gunanya? 1000 tepuk tangan yang diberikan oleh manusia, sebab tidak akan menolong sedikit pun di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka ini jamaah, wa ala walidayya wa na'amala salihan tarudha, ya. Dan agar aku dapat berbuat kebaikan yang engkau ridhoi. 40 tahun semakin baik, semakin matang, semakin senang beramal soleh, semakin tidak menyia-nyiakan waktu. Sebetulnya nangis Pak, ketika melihat apa? Sudah tua, senang begadang. Begadangnya juga enggak manfaat. Bahkan dia sekali seumur hidup pun belum pernah merasakan nikmatnya sholat subuh berjamaah di masjid Pak. Betapa meruginya dia Pak. Kita lihat itu kesian. Tapi ketika diingatkan, alah urusannya dewi-dewi, kita malah dimusuhi ya Pak ya. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir kepada sampai anak cucuku. Maka daerah umur 40, umur 50 dia mulai cemas soal apa? Amal jariah. Makanya kalau ada pembangunan masjid, dia pengen ngurun sedikit semampunya. Ada orang sambat gini, ada pondok butuh ini, ada ini buat ini. Dia berusaha, karena apa? Dia sudah sadar. Ternyata apa? Kedudukan, kemapanan itu tidak ada manfaatnya jika kita tidak beramal soleh untuk kehidupan akhirat kita. Wal tandur nafsum ma qaddamat liqad. Apa yang kau perbuat untuk besok? Apa Pak? Ya. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah. Ini sedikit pelajaran tentang umur 40 tahun. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, yang kedua, kunci yang diajarkan oleh Nabi, ya, setelah tadi, ya, ittaqillah haitsuma kunta wadbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah segala kekhilafan kita dengan kebaikan. Ya. Kalau kita berbuat khilaf, berbuat dosa, segera beristighfar. Kalau bisa bersedekah, segera bersedekah. Berharaplah apa yang kita lakukan mampu menghapus daripada dosa-dosa kekhilafan kita. Ya. Dan khilaf ini, yang namanya dosa ini, bangun tidur saja prospek untuk berbuat dosa ada nggak Pak kira-kira? Ada. Ya. Bersyukur Pak, yang bangun ketika melek moto sing dipikir kuwi Gusti Allah. Ini nikmat yang besar. Sebab ketika bangun sing dipikir dunia, maka sepanjang hari dia akan disibukkan dengan dunia itu. Dan biasanya urusannya diruwetkan, Pak. Maka ini salah satu ya Pak, bentuk obat bagi diri kita. Bentuk obat bagi diri kita. Apa? Afirmasi positif. Ya. Membesarkan hati. Bangun tidur, ngadep kiblat, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ya Allah, terima kasih. Sambil kita tersenyum, matur nuwun ya Allah, paringi hidup meleh. Terimalah amal solehku ya Allah, panjangkan umurku ala ta'atillah.
Ini saja jarang orang melakukan. Tangi yo nyat lupute kuwi ndi HP-ku yo. Golek ya HP. Ya. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah, ya. Ikutilah keburukan dengan kebaikan agar ya kita berharap agar diampuni dosa kekhilafan kita. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan yang terakhir adalah apa? Ya, bi khuluqin hasan. Masya Allah, akhlak mulia. Akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Maka kalau dia mengukur dirinya, aku itu mukmin yang seperti apa? Yang seperti apa aku ini? Apakah aku hanya mukmin yang biasa-biasa saja? Mukmin yang lemah atau yang akmalul mukmin? Yang sempurna kemukminannya. Contohnya apa? Dengan ahsanuhum khuluqan. Dia berlaku baik kepada siapapun. Sama yang tua dia menghormati, sama yang muda dia mencintai. Ini ahsanuhum khuluqan. Tidak merendahkan orang meskipun dia hidup pada kita, pegawai kita atau apa kita. Jangan sekali-kali kita itu menunjukkan akhlak buruk kita. Rasulullah tidak pernah mencontohkannya. Ya, nah, ini jamaah yang dirahmati Allah. Al Hasan Al Basri, husnul khuluq, al karamu wa badlatu wal ihtimal. Akhlak yang baik adalah ramah, dermawan dan bisa menahan amarah. Tiga ini ya. Ya, Hasan Al Basri mengatakan yang disebut akhlak mulia itu apa? Satu, ramah, lengah plenge. Ning aja pas ijen lengah plenge ya. Ketemu orang, yang pertama dilihatnya apa? Senyumnya. Senyumnya cuma. Makanya saya itu punya santri, ya. Punya santri. Orang pinter hafalan, ning akhlaknya Masya Allah. Ketemu mesti nyenengke bocah ini. Ini juga nilai plus bagi dia. Ya. Kekurangannya tertutupi dengan akhlaknya yang indah. Ya. Makanya saya sering katakan ya, sama anak saya juga, sama santri juga, banyak senyum nak sama orang itu. Ya. Alhamdulillah saya dikenal sama orang-orang itu orang yang senang senyum. Lah gimana nggak senyum? Wong senyum saja dapat nilai ibadah kok. Dapat nilai sedekah. Ya, wes utel duit merengut wae nganyel kayak gitu. Ya, Pak. Ketemu orang lain nggak ada senyum-senyumnya sama sekali. Oh, wong Islam. Nah, gitu ya. Tunjukkan ini, apalagi kepada sesama yang sudah jelas identitasnya seorang mukmin. Jangan karena dia beda halakoh, beda manhaj, kemudian kita mengharamkan untuk memberi salam. Lah, tidak boleh ini. Takut sih, beda hari raya nih. Terus kita enggak salam ke dia, jangan. Salam dong. Ya, mau saruf salam, apa kowe? Takut kowe, aku soto. Jawab gitu aja. Ini orang ya aneh ya. Itu ramah, dermawan. Nah ini baiknya akhlak itu diiringi dengan kedermawanan. Sampai-sampai ya istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummul Mukminin, ya Aisyah radhiyallahu taala anha, ya didatangi didatangi ibu-ibu yang bawa dua anaknya, datang minta sedekah. Tidak ada apa-apa kecuali apa? Kecuali kurma diberi untuk ibunya, dua anaknya diberi. Ya, wong namanya orang lapar. Anda lapar makan kurma satu kenyang nggak, Pak? Apa meneh cah cilik, wong sing tuwae ra wareg, dimakan sama anak itu, dimakan. Habis lihat noleh kepada ibunya, lah ibune ora kolu wong jenenge mbok. Satu kurma masih dipegangnya. Dibuka jadi dua. Les. Ibunya makan enggak. Itu diceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang dikatakan oleh Nabi? Wanita itu di surga. Maka beramalah meski hanya separuh biji kurma. Dermawan, Pak. Ya.
Dermawan. Mangan Indomie hotel, delik-delik, ya. Oh bareng, neng pojokan ya. Ya, apalagi harta yang banyak. Kita demi Allah, Pak. Ya, saya tuh kalau lihat orang, ya jamaah saya nulung, ya Allah, kasih dong saya harta ya Allah. Pengen ya Allah, pengen ngasih orang yatim, manggil ini, ngasih ustadz ini, ya Allah pengen. Lihat orang-orang baik ini, kita tuh ya Allah pengennya ya Allah, pengen usahaku sukses ya Allah. Aku pengen seperti itu. Yang seperti ini saja, Allah ridha, Allah berikan balasan pahala niat yang baik, Pak. Ya, apalagi dilakoni, apalagi sampai kita melakukannya, betul dimudahkan rezekinya oleh Allah, ya sampai dibayari ini. Kita itu ya Allah, semuanya akan kita rasakan nanti. Di saat kita nggak punya apa-apa, tiba-tiba dalam kubur kita mendapatkan cahaya-cahaya dari amal soleh yang kita lakukan. Insya Allah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tolong orang-orang yang kesusahan. Ingat, jangan pernah kembalikan orang yang Anda didatangi sama dia meminta pertolonganmu, engkau mampu melakukannya. Jangan pernah ditolak. Ingat ya, kadangkala inilah cara Allah mengetes kesetiaan kita. Tidak ada orang yang ngomong amantu billah, aku beriman kepada Allah, namun tidak diuji oleh Allah. Termasuk itu. Ya kadang kita didatangi saudara kita, ya tidak pernah ketemu, tidak pernah apa-apa, datang klik, Mbak nyileh duitmu 15 juta. Kalau kita bilang, aku ora tahu ini apa ini hikmahnya ini. Ya, karena orang beriman itu berpikir, Pak. Ya, setiap apa yang dipertemukan dengan dirinya menjadi satu pembelajaran. Makanya seorang mukmin itu smart, pinter, karena dia belajar dari setiap kondisi yang dia temui. Nah ini dermawan, Pak. Ya, makanya untuk kita yang mungkin susah kaya, karena apa? Ketika diberi sedikit saja bakhil, ya, baru menikmati sedikit saja sudah util, ya, model, ya. Wes naudzubillah, ya. Bahkan yang sering itu, ya, ada ini satu orang ini, ya, saya kenal, ya, masya Allah setiap hari ngasih di depan rumahnya tuh makanan buka puasa 1.500 orang, dan itu makannya yo enak-enak ya Allah, hati kok ya Allah, kok aku raiso ya ngono, kok aku ndak diberi kenikmatan seperti itu ya Allah. Iri seperti ini, iri yang diperbolehkan, Pak. Irilah sama orang-orang yang berbuat baik. Kita tuh sering menjadi perantara, ya. Ustadz ini butuh Quran, Ustadz butuh ini. Ada nggak? Oke, kita sampaikan. Jadi talang saja. Kita lihat di Ustadz titip ya buat pondok ya. Oh ya, lihat uangnya. Ya Allah 10 juta. Orang dengan mudahnya ngasih. Aku ya Allah, megang saja baru kali ini. Berikan aku kekuatan, kesempatan untuk beramal soleh. Ya, Bu. Mungkin kita nggak semuanya kaya, tapi semua dari kita diberi kesempatan untuk beramal soleh. Maka jamaah yang dirahmati Allah, dan sifat yang terakhir bisa menahan amarah. Menahan amarah. Wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Marah ini memang luar biasa ya efeknya. Maka hati-hati Bapak Ibu, ya. Kalau kita marah, ya sebisa mungkin seperlunya saja, ya. Karena kalau sudah marah itu membabi buta. Apalagi sama anak, Pak. Ya. Anak itu kadang cuma diomongin gitu sebetulnya sudah, tapi tetap pakai ini kuncian maut ini. Ya, apa? Jewer, ngetak, jangan. Saya selalu katakan kepada guru-guru pengajar di pondok kami, ya. Saya selalu bilang jangan pernah noyor kepala, jenggung kepala. Baik itu dengan pukulan atau dengan jari. Begini, Pak ya. Ini tidak boleh. Ya. Baik secara psikologi, ya, banyak kromosom yang mati
gara-gara stres tadi, dan juga kurangnya kasih sayang yang nanti akan muncul. Ya, maka hati-hati jamaah yang dirahmati Allah, terlebih marah yang membabi buta. Oleh karenanya, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Pada akhirnya kita serahkan semuanya hanya kepada Allah, mengharap kebaikan di sisinya, dan semoga kita semua dihadiahkan husnul khatimah. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita tutup dengan kafaratul majlis dan berharap segala apa yang kita lakukan dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.